Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing iPhone 11 64GB WiFi only SIM lock yang gue beli dari salah satu seller di Shopee. Linknya gue taruh di deskripsi ya untuk produk yang gue beli, dan buat kalian yang memang nggak bisa ngebuka linknya, nama tokonya itu Cinta Siang Digital. Ini gue screenshot, gue taruh di sini ya. Dan gue dapet HP ini di harga 2,6, yang mana untuk iPhone 11 ini cukup murah meskipun ini SIM lock ya, karena memang ini pendapat gue pribadi, kalau untuk pemakaian HP kedua nih, untuk main game atau untuk sekedar bikin konten ini udah worth it banget, apalagi kalau nggak salah iPhone 11 itu katanya support iOS 19, ya itu katanya sih, tapi cuma belum official ya. Dan untuk penggunaan HP pertama, kalau misalkan nanti iOS 19 beneran dapat update, ya paling mau nggak mau kalian perlu ganti AirSIM aja, misal udah nggak support di iOS 19. Tapi kalau buat kalian yang memang udah nyaman di 18 sih, itu it's okay lah ya. Itu bisa kepake terus kalau misalkan kalian pengen pakai jadi HP utama si iPhone 11 ini. Ngomong-ngomong, ini paketnya gue dapet di harga 2,6 seperti yang gue bilang tadi, dan katanya gue dapet AirSIM gratis, nggak kayak iPhone 12 mini kemarin. Di iPhone 11 ini katanya gue dapet AirSIM gratis. Ini masih fresh ya, barcode-nya masih ada. Ini udah ada berapa hari ya, sama kayak iPhone 12, cuma beda sehari, dan berarti udah 5 harian kayaknya nggak gue buka, dan ini baru mau gue buka. Gue juga penasaran kayak gimana. Gue dapet warna apa, karena ini WiFi only, nggak ada pilihan warnanya. Jadi gue request di situ kalau nggak salah warna hitam sih, kalau nggak salah ya, gue juga udah agak lupa. Oke, ini gue mau langsung unboxing aja. Pokoknya kalau memang gue dapat barangnya bagus, toko ini gue rekomendasiin untuk seri 11. Kalau untuk seri lain gue nggak tahu karena memang gue belum nyoba. Tapi ya balik lagi, ini semoga aja barangnya bagus ya. Oke, ini mau gue langsung unboxing aja si iPhone-nya. Oke, ini dia iPhone-nya, dan ternyata gue dapet warna putih ya, dikasih sama sellernya, tapi nggak apa-apa karena warna hitam sama putih itu udah lumayan oke lah ya. Kenapa? Karena kalau kalian mau pakai case itu masuk ke semua case lah, warna hitam warna putih, apalagi warna hitam itu udah masuk banget, mau pakai gambar ataupun yang transparan itu udah cocok. Nah, ini 64GB. Kenapa gue ngambil iPhone 11? Oh iya, gue dapet cuy, dapet si AirSIM-nya. Oke, sellernya baik ya. Nggak, kalau yang 12 mini kemarin memang bisa dibilang kurang, tapi barangnya ya it's okay lah, udah cukup layak. 12 mini di harga segitu udah murah banget. Ini masih segel. Oke, pertama-tama kita akan ngecek bodinya dulu. Berhubung iPhone 11 itu keluar tahun 2019 dan ini nggak ada lecet, berarti housingnya udah gantian. Dan lensanya pun sama. Di sini harusnya kan ada lecet-lecet nih kalau misalkan memang pemakaian ya. Kalau pemakaiannya memang bisa dibilang nggak wajar, mungkin nggak pakai case, kegesek-gesek gitu tuh di ring kamera, udah pasti bakal ada yang bahasanya apa sih, ngelupas atau ngelotok gitu. Dan ini untuk kaca kameranya sendiri bisa dibilang masih bagus. Untuk LCD-nya di sini nggak ada lecet, berarti LCD-nya pun udah diganti. Biasanya kalau misalkan iPhone Inter itu LCD-nya pasti ada baret-baret pemakaian sedikit lah, kalau misalkan normalnya ya. Tapi kalau memang pemakaiannya apik, nggak bakal ada. Dan ini dia, gue akan coba nyalain, semoga ada baterainya. Oke, ada baterainya sembari nyala. Ini yang kalian dapat kalau misalkan beli iPhone 11. Ngomong-ngomong, di sini gue baru sadar, ini boxnya udah mantep ya, udah yang slim punya. Oke, ini udah pasti dapat SIM ejector, dan ini kabelnya udah pasti aftermarket, jangan dipakai ya. Kalau memang terpaksa nggak apa-apa pakai dulu, tapi untuk sementara aja, jangan dipakai jangka panjang. Dan ya boxnya cukup cakep ya karena dapat yang ini, yang slim. Cuma di sini nggak ada stiker IMEI-nya, nggak dipasang sama dia, dan di dalamnya pun nggak dikasih. Oke, baterainya cukup banyak. Bentar, ini gue harus ngecek dulu. Sebentar, bezelnya iPhone 11 itu kayak gimana ya? Gue agak lupa nih. Udahlah, meskipun kemarin gue sempet ya nge-unboxing si iPhone 11, tapi memang agak gimana gitu. Nah, ini gue matiin True Tone-nya biar nggak kuning warnanya di kamera. Kalau misalkan gue nyalain, ini agak lebih kuning True Tone-nya. Oke, ini langsung gue cek aja kali ya. Buat gue sih udah oke ya, dapat 2,6 kalau misalkan ini normal semua, meskipun bisa dibilang ini rekondisi. Sekali lagi, kalau misalkan kalian beli iPhone online, Inter kayak gini, dan memang udah ada part yang diganti tapi nggak ada notif,
itu bukan refurbish, itu rekondisi. Karena kalau misalkan refurbish, itu partnya masih original semua dari Apple, cuman memang yang ngeganti itu pihak Apple ya langsung. Kalau ini kan orang luar yang ganti, itu sebutannya rekondisi cuy. Gue ke baterai health-nya dulu. Di sini 100% udah jelas, ini bukan suntikan ya, ini udah diganti. Dan kalau misalkan kita lihat di sini nggak bakal ada notif baterai karena memang ini udah disebutannya di apa sih? Aduh, kok gue tiba-tiba lupa gini ya. Pokoknya si apa namanya fleksibel lamanya lah dipindahin ke baterai baru. Di sini udah iOS 18.4, ini LLA Amerika dan di sini SIM lock ya. It's okay, SIM lock juga nggak apa-apa. Karena memang udah murah. Dan ini 64 GB nanti pastinya akan ada video gue buatin buat ngakalin iPhone 64 GB kalau misalkan kalian mau bikin konten. Ataupun mungkin untuk sekedar main-main ya, yang suka foto-foto ini gue matiin dulu pastinya iOS update. Dan di sini baterainya udah jelas udah diganti. Gue pertama akan ngecek ini dulu aksesibilitas, gue bakal nyalain si ininya, touchnya ya, double tapnya, matiin ini aja. Lock screen, oke. Nah ini gue akan coba nih si ininya, Assist touch-nya, Assist touch, oke. Ntar nih gue coba lagi kiri. Sorry kelepas. Kita coba lagi ya, tadi kelepas soalnya, sorry. Nah kelepas lagi bentar. Soalnya layarnya ini agak keset karena nggak pakai hydrogel ataupun tempered glass dan memang gue agak ngeri-ngeri sedap sih, takut baret ya, lecet halus lah ya. Ini normal untuk layar, nggak ada masalah, tapi nantinya akan gue tes juga di belakang layar kalau misalkan panas itu nge-lag atau enggaknya. Ini Trio Tools berarti udah dicek sama mereka. Terus suara nih, suara penting juga sih, suara ada di mana kok gue lupa tiba-tiba. Ini dia. Ntar ya gue cek dulu. Oke, untuk suaranya sih udah oke, nggak ada masalah sama sekali sama speaker, ini udah bener, normal. Gue akan ngecek IMEI-nya di sini. Oke, IMEI-nya keluar, berarti nggak ada kerusakan, bisa dipakein kartu nantinya ya, AirSIM. Dan di sini coba gue ngecek kompas, ini normal, nggak ada masalah sama sekali. Terus suara, gue akan ngecek mic-nya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Di atas sama bawah itu bisa semua, nggak ada masalah untuk mikrofon ya. Gue bakal ngecek kameranya. 0,5 sama kali satunya ini normal. Zoomnya pun masih bagus ini cuy. Oke, nggak ada masalah untuk kamera depannya, gue bakal cek juga. Oke, untuk kameranya nggak ada masalah ya. Normal semua ini. Terus sensor telepon belum bisa gue cek karena gue nggak masukin kartu. Ini udah tinggal Face ID ya. Face ID akan gue cek di sini. Cancel dulu sebentar, sorry. Setup Face ID. Dan gue akan tes Face ID-nya dulu. Oke, untuk Face ID-nya di sini normal, cepat, dan nggak ada masalah sama sekali ya. Sejujurnya ini udah oke sih. Kenapa ya? Entah kenapa gue kalau ngeliat iPhone 11 tuh demen aja gitu cuy. Kalau kalian nanya, tapi kan ini 64 GB bang, nggak apa-apa. Nggak masalah, cakep aja gitu desainnya ya buat gue ya. Karena dari dulu nih, gue pernah sempet nggak kesampean beli iPhone 11. Ini ngomong-ngomong tombol silent-nya enak ya. Sekarang ini jadi barang receh banget ya. Dulu pas masih zaman kuliah kayaknya ya. Pas udah lulus, ini awal rilis, gue tuh nggak kesampean beli iPhone 11. Gue masih kuatnya beli iPhone XR waktu itu pun second.
Gue akan coba kartunya ya. Gue akan coba pasang si eSIM-nya. Oke, activation. Sorry, gue lupa ini lock apa. Gue agak lupa. Gue cabut dulu. Mana tadi? Oke, kalau dilihat dari sini warna merah. Berarti ini rekondisi fix, HP-nya itu rekondisi ya. Bukan refurbish. Karena memang ini rekondisi dari user. Warna merah diubah jadi warna putih. Dan untuk operatornya sendiri ini gue baru lihat nih di bus ini. Baru pernah dapat pertama kali. Karena biasanya yang gue dapat tuh kalau nggak AT&T, T-Mobile. Ya sama apa sih yang kemarin tuh terakhir. Gue agak lupa itu. Oke, ini tadi kan gue baru selesai unboxing ya, dan memang di sini tadi langsung gue coba untuk carrier-nya, ternyata gue nggak ngelihat itu namanya sprint atau disk. Kalau misalkan kalian pakai yang long ini ya, eSIM-nya ya. Ini udah bisa sinyal XL normal. Untuk teleponan juga bisa. Ngomong-ngomong, ini sensor teleponnya tadi belum gue tes, gue agak lupa di sini nih. Nah, telepon. Nah, bisa ya. Sensor ininya, teleponnya itu bisa. Dan di sini andai kata gue mau dial up pun ini normal, nggak ada problem sama sekali. Sinyalnya nongol soalnya tuh. Pulsanya tapi nol. Mending kalian TF ke gue nih buat isiin pulsa. Oke, untuk sinyalnya bisa normal, nggak ada masalah. Dan gue juga lupa untuk ngetes reset iPhone-nya. Karena kan kita takutnya bypass atau enggak gitu kan ya. Kita coba reset sekarang. Ini yang ketinggalan tadi ya. Gue akan reset di sini. Oke, untuk si iPhone-nya udah gue reset dan kita akan lihat lagi untuk baterai health-nya itu jelas di sini masih 100 karena memang ini bukan suntikan, ini udah diganti. Percaya sama gue kalau misalkan iPhone suntikan itu di reset HP-nya, baterainya itu akan balik normal lagi. Dan kalau misalkan bukan iPhone suntikan di reset itu nggak kenapa-napa. Bahkan kalau lu paksa pakai iPhone suntikan itu tuh ini akan ngedrop, cepet ngedrop si baterainya. Oke, paling segitu aja. Ini di reset nggak kenapa-napa dan balik lagi seperti yang tadi gue bilang. Untuk semua fungsinya normal di sini dan sinyalnya bisa. Ngomong-ngomong ini gue akan tes Excel lagi bisa apa enggak. Harusnya muncul sih. Bahkan nggak muncul notifikasi. Nah, ini kalau kayak gini kita tes lagi, harusnya muncul notifikasi. Oke. Nah, sinyalnya muncul. Ngomong-ngomong ini nggak muncul mode. Sabar. Oke, kalau kayak gini ini udah bisa. Tadi kan mungkin masih ngaruh kali ya mode yang tadi gue pilih. Muncul ya. Untuk ininya. Jaringannya si XL ini normal, nggak ada masalah sama sekali cuy. Dan ya LTE lah ya, emang XL LTE di iPhone 14 Pro Max gua pun yang support 5G pun LTE. Nah, oh iya ya, roamingnya lupa nyala, tapi balik lagi ini nggak ada paket. Tuh, normal ya. Oke, paling kayak gitu aja, yang penting sinyal udah muncul, iPhone-nya normal. Dan kalau kalian pengen device-nya mungkin ditunggu video reviewnya karena gua akan nimbang-nimbang untuk dipakai selama 3 bulan ke depan kayak gimana, atau enggak ya langsung bikin video reviewnya. Oke, paling segitu aja videonya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.